Nah, inti dari khotbah hari ini itu ada dua hal. Ada dua hal. Jadi kenapa Yesus mati? Untuk apa dia mati? Kenapa dia rela berkorban? Kenapa dia rela mati di atas kayu salib? Nah, saya akan menjelaskan dua hal yang sangat prinsip. Untuk apa dia mati? Kenapa dia mati? Dan apa untungnya bagi saya? Kenapa saya selamat? Kenapa saya terhindar dari murka Allah? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Nah, konsep prinsip yang pertama itu adalah, nah di dalam pasal 5 ini begitu banyak dijelaskan. Tetapi saya mau dua hal saja, ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Apa? Telah. Jadi jangan lupa. Jadi bukan hanya kata dibenarkan. Tetapi satu kata telah itu penting loh. Itu nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Telah. Satu, dua, ya. Telah dibenarkan. Nah, kalau kata telah dibenarkan itu maksudnya apa sih? Sudah dilakukan, telah dibenarkan, telah selesai. Ya, bukan akan loh, bukan nanti loh, bukan mudah-mudahan loh, tetapi sudah. Nah, di dalam bahasa Ibrani kalau kita belajar dari kosakata itu, kata telah dibenarkan, maka dia memegang satu prinsip, yaitu suatu tindakan dilakukan dalam satu waktu, satu kali, untuk seterusnya. Perhatikan ya. Dilakukan dalam satu waktu, satu kali, untuk seterusnya. Jadi kata dibenarkan adalah suatu tindakan yang telah dilakukan dalam satu waktu, satu kali, untuk seterusnya. Ngerti nggak? Jadi kalau Tuhan berkata, engkau telah dibenarkan karena kematian Kristus. Yesus disalib berapa kali? Dalam waktu satu kali. Untuk seterusnya. Jadi kenapa Yesus mati? Kenapa dia rela mati di atas kayu salib? Tujuannya adalah untuk membenarkan. Kenapa saya harus dibenarkan? Karena saya orang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa. Dan tidak ada dosa yang berkenan kepada Allah. Harus ada yang namanya substitution atau pengganti. Dan pengganti yang jelas dan pasti dan telah dilakukan itu adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Saya ulangi lagi. Kata dibenarkan dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian lupa. Yang tadi, yang saya gini-gini tadi. Apa tuh? Dilakukan dalam satu waktu, satu kali, untuk selamanya. Jangan lupa ya, supaya saya pulang nanti masih ingat. Apa khotbahnya Pak Pendeta Tan? Oh, satu kali, satu waktu untuk selamanya. Bukan itu. Yang perlu diingat itu adalah kita sudah dibenarkan. Saudara, kita dibenarkan bukan karena Anda benar, bukan. Loh, di dalam ayat 9 itu tadi jelas dikatakan waktu kita masih seterunya Allah. Lalu kita dibenarkan.
Jadi secara hukum, secara yuridis, di mata Allah karena karya Kristus, saya dibenarkan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang kukasihi, kita adalah orang-orang benar, benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus. Atau benar dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan karena saya benar, karena firman Allah tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang hidupnya suci berkenan di hadapan Allah. Tetapi, ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, Roma pasal 5, saya bacakan untuk kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup kita dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di dalam pasal ini begitu banyak mengungkapkan satu fakta kebenaran yang sejati, bahwa kita telah dibenarkan. Telah dibenarkan di dalam dan hanya oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya atau aplikasinya. Saya yang sudah dibenarkan. Secara hukum, saya dibenarkan dan tidak akan menerima murka Allah kembali. Enggak. Saya sudah dibenarkan. Telah dibenarkan. Nah, kalau saya sudah dibenarkan, berarti merek atau hidup saya adalah benar. Saya dibenarkan berarti saya adalah orang benar. Setuju ya? Karena saya sudah dibenarkan, berarti saya orang benar. Setuju? Ya. Saya orang benar, saya dibenarkan, berarti saya orang benar. Karena saya orang benar, maka hidup pun harus benar. Kalau ini bolak-balik aja Pak Pendeta, benar, dibenarkan, hidup benar, bolak. Yang begitu, bagaimana lagi? Enggak. Saya yang sudah dibenarkan harus hidup benar. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kamu telah dibenarkan, hendaklah kebenaranmu itu diketahui oleh semua orang. Kalau Filipi pasal 4 itu dikatakan gini, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Betul kan? Nah, kebaikan hati itu bermula dari dibenarkan di dalam Kristus. Walaupun masih banyak yang namanya Markus, Lukas, Yohanes di dalam penjara. Masih banyak. Nah, saudara-saudara kita yang ada di sini, kita sudah dibenarkan. Nah, oleh sebab itu kita telah mendapatkan label orang-orang benar. Nah, karena kita adalah orang-orang benar, maka harus hidup benar. Nah, kebenaran yang harus kita kejar itu bukanlah kebenaran menurut dunia, tetapi kebenaran menurut Alkitab. Karena tidak ada kebenaran di luar Yesus dan tidak ada kebenaran di luar firman-Nya Yesus. Nggak ada. Adat istiadat baik nggak? Baik, tetapi itu bukan sumber kebenaran. Sosiologi kehidupan bermasyarakat baik nggak? Baik. Tetapi sosiologi bukanlah sumber kebenaran. Jadi kita harus mengaplikasikan kebenaran dalam hidup sosiologi. Kita harus menyatakan kepada dunia kalau kita ini sudah dibenarkan. Kalau sebenarnya kalimat pendek yang pernah saya dengar, orang percaya harus bisa dipercaya.
Hah? Betul. Orang percaya harus bisa dipercaya. Kenapa prinsip itu muncul? Karena kita telah dibenarkan. Ini prinsip yang pertama.